Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelta Aprida Rusli. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dasar-dasar prinsip syariah. Baik, yang pertama, prinsip syariah itu di dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua, pasal 1 ayat 8, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, pasal 1 ayat 12 prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Langsung saja kita lanjutkan dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam di dalam perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan pemahaman prinsip syariah itu dalam Islam, yang pertama akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Jadinya syariah dan fikih itu syariah itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih itu penafsiran ulama atas Al-Quran dan hadis gitu. Langsung kita masuk ke pembagian fikih. Pembagian fikih ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fikih ibadah yang mencakup mengaturnya hubungan antara manusia dengan Allah. Kedua, prinsip dasarnya semua tidak boleh dilakukan kecuali ada ketentuannya. Yang kedua, fikih muamalah mengatur hubungan antara sesama manusia selain Tuhan. Prinsip dasarnya semua boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Selanjutnya, teori dalam hukum Islam itu ada 5 macam. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan kita masuk ke macam-macamnya. Yang pertama, identitas transaksi yang dilarang. Yang pertama tadlis. Tadlis itu dia penipuan. Adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui, contohnya kualitasnya, kuantitas, harga, dan waktu oleh salah satu pihak. Dan tadlis ini, barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya takrir, ketidakpastian dalam jual beli, adalah transaksi pertukaran yang mengandung ketidakpastian kedua belah pihak. Jadinya dia Nabi itu melarang seluruh transaksi jual beli yang mengandung gharar. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya bai najasi. Bai najasi ini manipulasi demand. Adalah upaya mengambil keuntungan di atas keuntungan norma dengan menciptakan permintaan palsu. Contohnya praktek gorengan saham di bursa efek dengan cara menyebarkan isu, melakukan orderan palsu, dan lain-lain. Semuanya untuk menciptakan sentimen pasar sehingga orang ramai-ramai memburu saham. Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, janganlah kalian saling meninggikan harga. Selanjutnya ikhtiar adalah upaya mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi, mengupayakan adanya kelangkaan barang, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelum kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tidak ada yang melakukan ikhtiar kecuali orang yang bersalah, dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita masuk ke riba. Riba ada 3 jenis riba, yaitu riba fard, riba nasiyah, dan riba jahiliyah.
Riba fadl adalah upaya mengambil keuntungan dari pertukaran barang jenis yang secara kasat mata sama kualitasnya. Contohnya barang tersebut emas, perak, bahan makanan tuh seperti gandum, tepung, atau garam gitu. Jadi dalam perbankan konvensional, riba fadl ini terjadi ketika melakukan transaksi falas yang tidak dilakukan secara tunai. Riba nasi'ah disebutkan juga riba abas, yaitu upaya mengambil keuntungan dari percampuran sumber daya kerjasama bisnis yang tidak memenuhi prinsip. Riba nasi'ah ini kerjasama bisnis meminta keuntungan pasti. Dalam praktek perbankan konvensional, riba nasi'ah terjadi dalam pembayaran bunga kredit, bunga deposito, bunga tabungan, dan bunga giro. Selanjutnya, riba jahiliyah adalah upaya mengambil keuntungan dari akad yang bersifat non-profit karena melanggar kaedah. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Dalam praktek perbankan konvensional, riba jahiliyah terjadi dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar secara penuh. Jadinya di sini dijelaskan bank syariah dan bank konvensional. Langsung saja kita masuk ke bank syariah. Perbedaan bank syariah dan konvensional itu, dia bank syariah landasan hukumnya Al-Quran dan Sunnah tambah hukum positif, sedangkan bank konvensional itu hukum positifnya. Basic operasionalnya itu, kalau bank syariah dia bagi hasil, kalau bank konvensional dia bunga gitu. Sistem bunga atau sistem bagi hasil. Sistem bunga pada bank syariah itu suku bunga ditentukan di muka. Kalau sistem bagi hasilnya, nisbah bagi hasil ditentukan di muka. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.